Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan menghitung normalitas. Pertama yang kalian lakukan niki kok ada updatean. Ngomong aku gak kamu. Apa sih? Oke, masukkan semua data jumlah tiap variabel kalian ke SPSS-nya. Di sini kan variabel X1 atau jumlahnya sudah saya masukkan dan X2. Tambahi yang X3. Semoga kalian paham penjelasan saya, guys. Kalau X3-nya itu karena dia bentuknya tes, jadi yang diinput itu data nilainya, bukan data jumlah. Ingat baik-baik, karena saya orang kual, jadi nggak akan ngitung ini. Oh iya, masukkan juga data yang variabel Y-nya juga. Jadi semua variabel jumlah. Kok nge-lag? Copy, paste. Nah, di variabel view kita ganti namanya ke nama variabelnya, misal ini X3 dan ini adalah Y. Desimalnya diganti ke 0. Nah, data view-nya akan seperti ini. Cara menghitung normalitas. Enggak, ini. Formalitas. Oke, step pertama yang harus dilakukan adalah klik analyze. Selanjutnya regresi. Kemudian pilih linear. Nah, untuk yang dependent ini masukkan variabel Y-nya. Nah, yang independen masukkan variabel X1, X2, atau X3. Tapi ini salah satunya aja ya. Masukkan semua variabel X-nya di kolom independen. Klik panah yang ini. Kemudian klik save. Nah, pada tab residual centang yang unstandarized. Terus continue. Klik OK. Kok loading suwi? Oh iya ding. Step kedua. Klik analyze. Duh. Oh iya, maaf tadi komputernya agak lag. Nah, setelah kita melakukan step pertama akan muncul data baru yaitu res_1. Ini adalah data residual. Selanjutnya adalah step kedua yaitu caranya enggak? Klik analyze. Non parametric. Terus legacy dialog. Pilih yang one sample congruence. Nah, KS. One sample KS. Nah, nanti masukkan data variabel unstandarized residual ini ke tes variabel list. Kemudian klik. Oh ya, pastikan normal sudah tercentang di kategori tes distribusi. Kemudian ya, terus klik OK. Nah, begini cara baca datanya. Monggo, Mas Angga. Yang diambil yang mana? Untuk normalitas ini yang dibaca datanya adalah yang assume significant to tail. Nah, di sini menunjukkan nilainya yaitu 0,106, di mana sebuah data dikatakan normal apabila lebih dari 0,05. Di sini datanya adalah 0,1. Jadi data ini normal. Good. Oke. Kita kan sudah melakukan perhitungan normalitas. Jangan dihapus dulu data residualnya ini. Nanti akan dibutuhkan untuk penghitungan multikolinearitas. Linearitas. Apa itu linearitas? Napa Mas Angga? Nggih, niku. Cari deh penjelasan iku definisi lama ntar. Cara menghitungnya, kalian klik analyze, kemudian compare means, terus means. Klik. Nah,
Di sini masukkan data dependent, ini diisi data Y. Nah, yang independent ini data variabel X-nya. Ini harus satu-satu. Misal data Y ke X1, kemudian untuk penghitungan keduanya yaitu data Y ke X2 gitu. Kembali ke omonganmu, X1 ke Y, X2. Nah, iku. Maaf. Ke X lah. Teknik ini dependent list Oh, bisa. iya. Oke, lanjut. Lanjut, klik option. Lalu centang yang test for linearity. Terus continue. Klik OK. Dundi. Nah, data yang dibaca yaitu data yang di ANOVA table. Yang linearity sama deviation from linearity. Di signifikannya. Di sini yang linearity datanya 0,00000. Padahal data dikatakan linearitas apabila datanya kurang dari 0,05. Sedangkan yang deviation from linearity-nya dikatakan deviation from linearity apabila datanya lebih dari 0,05. Di sini datanya 0,3. Jadi data ini deviasi from linearity. Linear. Ralat, yang deviation from linearity apabila datanya lebih dari 0,05 maka datanya linear. Oke, selanjutnya kita lakukan yang variabel kedua. Gimana tadi caranya anak-anak? Klik analyze, compare min. Oh iya deng. Iya. Kamu hitungkan sekalian variabel lainnya. Imut no. Kita masukkan yang variabel kedua. Option. Nah, kan tadi kan sudah kan ya step yang pertama tadi untuk variabel yang pertama. Jadi ini datanya ke save. Misal test for linearity ini sudah kecentang otomatis. Jadi tinggal diganti aja variabelnya X1, X2, X3 langsung oke. F. Bener. Tambahan. Ini 3 cacah kan? Oke, gini yo, sapa teman-teman asik wis pokok teman-teman lah anggap aja. Nah, kan cara hitung normalitas udah disampaikan tadi step-stepnya. Terus untuk cara baca linearitas sempat disinggung, dilihat di tabel tabel ANOVA itu yang bagian linearity atau yang di bagian deviasi. Kalau misalkan kalian pakai yang di versi 23 itu nanti di bagian linearity itu ada keterangan signifikansi linearity. Kalau ini kan dia pakainya yang versi Proco 26. Kalau di versi 26 itu munculnya tabel ANOVA-nya itu cuma linearity sama deviation from linearity. Tapi kalau di versi 23 nanti munculnya signifikan linearity sama deviation from linearity. Jadi yang kalian cek itu cuma di bagian 2 baris itu. Nah, kalau yang di bagian signifikansi linearity atau di sini cuma disebutkan linearity, itu dikatakan linear kalau nilainya itu lebih dari nilainya nilainya kurang dari 0,05. Oke, saya ulangi ya. Adik-adik. Saya ulangi adik-adik. Jadi yang kalian perhatikan itu di tabel ANOVA kolom baris yang bagian linearity atau nanti kalau di versi 23 itu bunyinya signifikansi linearity. Sama di baris yang deviation from linearity. Dikatakan linear jika nilai dari signifikansi linearity atau linearity itunya kurang dari 0,05. Sedangkan kalau di baris deviation from linearity itu dikatakan linear kalau nilainya
lebih dari 0,05. Oke, cukup, Rick. Musimus. Oke, kembali lagi dengan saya, Ricky. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung multikolinearitas. Yang pertama kalian lakukan, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, seperti yang tadi, untuk data dependen kalian masukkan data y-nya. Untuk yang independen kalian masukkan variabel x semua, baik x1, x2, x3, x4, xxx. Kemudian klik statistik, tab statistik. Nah, di sini kalian centang yang collinearity diagnostic. Nah, sudah tercentang ya. Klik continue. Kemudian klik OK. Nah, data yang diinterpretasi atau dibaca ini data koefisien. Yang dibaca yang di collinearity statistik. Jadi ada dua yang dibaca, yaitu tolerance dan FIF. Data dikatakan apa gak, Mang? F. Yuk, monggo. Koefisiensi ini kan ya. Nah, yang dibaca. Kan kalau cara hitungnya tadi udah dipraktekin ya. Sekarang cara baca datanya, hasil datanya itu yang kalian perhatikan itu di bagian tabel koefisien. Apa sih, Dik? Stop ini gini. Oke, saya ulangi. Yang kalian perhatikan di tabel koefisien, bagian kolom yang ujung sebelah kanan, collinearity statistik. Di bagian kolom yang sebelah sisi kanan itu ada dua kolom, tolerance sama VIF atau variance inflation factor. Kalian cari di Google apa itu. Nah, oke. Jadi kalau di kolom tolerance itu nilainya harus lebih besar dari 0,1. Sedangkan yang di kolom VIF itu nilainya harus kurang dari 10. Saya ulangi, di bagian tabel koefisien perhatikan yang kolom collinearity statistik. Itu ada dua kolom, tolerance sama VIF. Nilai tolerance harus lebih besar dari 0,1, sedangkan VIF kurang dari 10. Oke, kalau misalkan nilainya sudah sesuai dengan ketentuan, maka itu dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Apa sih itu multikolinearitas, Kak? Nah, multikolinearitas itu silakan kalian cari di internet atau di buku. Enggak, jadi gini, multikolinearitas itu saya ulangi ya. Tadi kan linearitas itu kalian menghitung hubungan X ke Y. Jadi X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Sedangkan kalau multikolinearitas itu menghitung semua X ke Y. Hubungan X1, 2, 3 ke Y. Jadi kalau misalkan nilai hasil hitung kalian sesuai dengan ketentuan tadi, maka data kalian itu dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kalau misalkan data kalian hasilnya kok tidak sesuai dengan ketentuan, maka data kalian itu terjadi multikolinearitas. Jadi yang benar itu kalau data kalian tidak terjadi multikolinearitas. Nah, oke, jadi seperti itu. Gitu loh, guys. Oke, guys, teman-teman yang saya banggakan tapi enggak, kita akan melakukan hitung heteroskedastisitas atau uji prasyarat. Di sini ada 3 step. Nah, yang step pertama ini kita akan menghitung normalitasnya terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa men-skip atau melewati step ini bila kita sudah melakukan normalitas. Namun agar lebih jelas kita lakukan dari step 1 aja. Jadi guys, langsung skip step kedua. Pertama, klik transform. Terus compute variable.
Nah, di sini yang target variabelnya kita ketik ABS underscore res. Apa itu ABS? ABS underscore res itu adalah absolute residual. Jadi step kedua ini kita mencari absolute residual. Untuk numeric expressionnya kita masukkan dari set residual. Ini dimasukkan ke numeric expression. Nah, selanjutnya di function group kita klik yang all. Selanjutnya di function and special variable kita pilih yang apps. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan absolute residualnya. Nah, di sini ini adalah absolute residualnya. Selanjutnya adalah step ketiga. Klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, untuk yang dependent ini kalian masukkan yang absolute residualnya. Untuk independentnya semua variabel X-nya dimasukkan. Lalu klik OK. Nah, yang diinterpretasikan yaitu tab atau tabel koefisien. Enggak paling gue. Halo anak-anak, adik-adik, porong. Wes. Wis porong to, Rik. Nah, adik-adik, oke. Saya ulangi ya. Jadi kan tadi di awal kalian udah ngitung yang normalitas. Di situ kan kalian ngitung bagian residual kan. Nah, pada operasi hitung apa ini? Heteroskedastisitas. Saya ulangi, hitung heteroskedastisitas. Itu yang kalian gunakan itu yang dari hasil residual hitung normalitas. Nah, step pertamanya tadi kan sudah dijelaskan. Dari residual yang normalitas itu nanti muncul yang ABS residualitas. Bukan, Pak. Oh, yang residual. Iya kan? Oh, iya. Kan dari hasil iya, residual maaf. normalitas nanti dihitung muncul ABS residualitas. Terus yang step keduanya baru kalian menghitung yang heteroskedastisitasnya itu heteroskedastisitas lampu pokok kuwi lah. Itu pakai yang ABS residual. Jadi yang hasil baru tadi. Nah, langkah-langkahnya kan sudah, terus muncul tabel seperti ini, ya kan? Yang kalian perhatikan itu tabel yang koefisien. Sing di Ini loh. Signifikansi. Tabel kita. Koefisien iki muncul emang. Serius? Iya. Serius. Oh ya. Nah, ya, perhatikan yang kolom signifikan. Yang kolom SIG signifikan. Nah, di sini dikatakan tidak ada masalah pada heteroskedastisitas itu jika apabila nilainya signifikansinya itu lebih dari 0,05. Saya ulangi. Di sini pada tabel koefisien bagian kolom signifikan itu kalau nilainya lebih dari 0,05 itu dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Angeleram tuh. Oke, nah, jadi gitu ya. Namun untuk data ini apa? Yo, datanya kan lebih dari 0,05. Jadi ya, bisa dikatakan tidak ada masalah terhadap heteroskedastisisnya. Nah, untuk pengertian heteroskedastisitas itu apa? Mungkin kalian bisa pelajari dulu ya. Oh ya, ini tadi itu cara hitungnya menganut pada uji testing Gletser, Sebenarnya untuk heteros ini ada 3 cara. Yang pertama adalah Spearman Row testing, yang kedua adalah Gletser ini, yang ketiga adalah grafik regresi. Namun kita gunakan yang uji Gletser karena lebih mudah dipahami serta tidak memakan banyak step, karena step satunya sudah kita hitung melalui uji normalitas.
Oke, jelas ya. Kalau ada pertanyaan gak usah tanya. Karena kita juga bingung. Control Shift D.